Ya, jadi kita mulai aja ya. Oke. Jadi kalau untuk buat kalian yang belum tahu study group apa, study group itu adalah pathway provider. Di pathway provider udah pasti programnya ada foundation, ada international year one, ada juga pre-master. Itu yang paling core ini ya, core businessnya lah ya. Oke, kita mulai aja. Untuk study group sendiri, memang kita tuh fokus sama sekarang ini kita lebih fokus ke UK dan juga US. Tapi untuk Indonesia, the main focus itu adalah UK sebenarnya ya. Um, jadi untuk study group sendiri, foundation itu memang ada di semua university partners kita. Mungkin bisa dilihat ini semua university partners kita. Jadi yang tiga row ini ada di UK dan satu ada di Ireland. Dan semuanya menawarkan foundation, sudah pasti. Yang pasti foundationnya beda-beda. Ada yang foundation standard program, ada juga yang accelerated, ada juga yang extended. Oke, okay? Ini bisa dilihat petanya, petanya UK. Jadi semua center kita tuh ada dari south of UK sampai ke Scotland. Ada juga yang di Wales, oke? Okay? Ada juga Ireland ya, which is Ireland tuh nggak termasuk ke UK. Nanti kita go through satu-satu. Nah, untuk kalian yang memang belum begitu familiar dengan UK, saya recap aja sedikit. Uh, Kalau kenapa sih student kalau mau ke UK itu atau Ireland itu perlu foundation. Nah, foundation itu untuk memenuhi syarat pendidikan UK. Kalau di UK itu kan pendidikan dasarnya tuh 13 tahun, berbeda dengan Indonesia, which is 12 tahun. Jadi ada 1 tahun perbedaan 1 tahun itu yang membuat local students bertanya kenapa sih local students harus belajar 13 tahun sedangkan dengan international students tuh cuma 12 tahun. Makanya ada program foundation yang untuk mengakomodate international students seperti students dari Indonesia dengan kurikulum nasional. Nah, um, kalau untuk di UK sendiri kuliahnya itu adalah 3 tahun. Bisa dilihat ya di chart ini. Kalau untuk Scotland sendiri kuliahnya itu adalah 4 tahun. Ya, nanti kita infokan. Ya, kalau untuk Scotland itu jadi memang hampir semua uni itu memang harus lewat dari foundation. Oke. Nah, jadi kalau sorry, bukan Scotland, Ireland harus lewat dari foundation. Jadi memang um, kuliahnya tuh bisa jadi 5 tahun karena anak-anak dari Indonesia setelah SMA 3 selesai, mereka harus foundation baru ke kuliahnya uni 4 tahun. Oke, jadi total 5 tahun. Berbeda dengan UK. Kalau UK itu kayak tadi yang saya udah bilang, jadi kuliahnya cuma 3 tahun, ya. Dan ada program International Year One. Itu yang membedakan UK dengan Ireland. Ya, jadi kalau UK kebanyakan memang kita ada program foundation dan juga International Year One. Tapi karena melihat market yang berubah sekarang ini, memang kebanyakan students tuh maunya langsung, which is kita menawarkan International Year One. Oke, nah kalau untuk Scotland sendiri kuliahnya itu kan 4 tahun, walaupun dia dari A level ataupun IB, which is the direct entry, mereka tetap harus kuliah 4 tahun. Bedanya benefit yang ditawarkan oleh study group adalah kalau memang mereka mau ke center Scotland kita, which is Aberdeen dan Strathclyde, mereka itu setelah selesai SMA 3 atau Year 12 itu mereka bisa langsung ke International Year 2. Kalau kalian bertanya-tanya apa sih International Year 2, apa sih bedanya sama International Year 1? Basically itu adalah sama, tapi karena perbedaan sistem pendidikan UK dan Scotland,
Jadi namanya jadi International Year 2. Kalau anak-anak yang ke Aberdeen atau Strathclyde, mereka ngambil foundation, let's say. Setelah foundation, mereka akan progress langsung ke International Year 2. Tapi kalau misalkan students dari Indonesia udah selesai SMA 3 atau Year 12, itu mereka bisa langsung ke International Year 2. Jadi kuliahnya walaupun di Scotland, untuk anak Indonesia tetap 3 tahun. Oke, itu yang perlu di note ya, dan itu penting sekali. Yang harus ditekankan juga, kalau misalkan anak A-level atau IB diploma ya, mereka apply direct ke Scotland University ini, Strathclyde atau Aberdeen, mereka tetap kuliah 4 tahun. Itu yang membedakan ya. Jadi itu I guess that's the benefit of going through study group. Oke, ya, untuk yang program kita Aberdeen dan Strathclyde. Oke, lanjut. Selain dari Foundation, International Year 1 dan International Year 2, kita juga ada Pre-Master, which is mungkin Pre-Master, saya nggak tahu ya kalau inquiries dari kalian tuh atau di luar dari Jakarta, apakah banyak untuk inquiries Pre-Master. Tapi kalau dari Jakarta sendiri, memang itu tinggi, dan juga memang pre-master ini tidak untuk semua students yang mau master degree ya. Oke, kita lanjut. Ini center-center yang memang ada program pre-master. Nggak usah takut, nanti presentasinya akan saya share ya. Ini adalah program-program baru kita ya. Mungkin nanti ini I will come back to this slide later ya. Kita mulai dari masing-masing center. Yang pertama Aberdeen. Nah, Aberdeen itu kan tadi kalian udah lihat ya di petanya, letaknya di Scotland. Jadi memang di atas. Kalau pertanyaannya iklimnya gimana? Iklimnya ya memang lebih dingin, udah pasti karena memang dia di atas banget. Tapi in terms of location-nya gitu ya, university-nya itu bagus banget gitu. Jadi kalau memang students yang mau sesuatu yang baru, yang very different from Indonesia, this is one of the option ya. Dan being in Scotland udah pasti living cost-nya lebih rendah dibandingkan dengan di UK sendiri. Oke. Foundation-nya yang kita tawarkan ini bisa dilihat ya. Kalau untuk foundation, I will go through very quickly karena mungkin kalian semua udah tahu ya kalau untuk foundation. Nah, foundation ini yang ditawarkan Business, Humanities, Life Sciences, Physical Sciences, and Engineering. Entry requirements-nya sudah pasti kalau foundation SMA 2 minimum, atau year 11 atau IGCSE O level atau IB certificate ya. Nah, kalau untuk nilainya kalian nggak usah bingung karena untuk semua program kita yang foundation, kalian yang perlu kalian ingat adalah nilainya yang diperlukan adalah 7,0. Nah, KKM di sekolahan kan kebanyakan 7,0. Jadi kalau mereka bisa dapat KKM, udah pasti kita bisa terima. That's it. Ya. Sebenarnya masih ada beberapa center yang bahkan di bawah 7,0. Cuman untuk kalian gampang ingatnya ya udah 7,0 aja ya untuk entry requirements-nya. Nah, kalau untuk English requirements-nya itu kita perlu UKVI IELTS ya. Sudah pasti kita perlu UKVI IELTS. Kalau foundation tidak ada exception, harus UKVI IELTS. Oke. Nah, bandnya ininya skor yang diperlukan adalah 4,5. Di sini kalau kalian bisa lihat kenapa rendah banget gitu. Misalkan ada pertanyaan itu sering banget yang ditanyakan 4,5 karena balik lagi memang kalau untuk UK IELTS-nya itu yang diperlukan tidak setinggi negara-negara lain ya yang saya tahu, dan juga karena memang ini program foundation. Jadi memang kita membantu students untuk beradaptasi walaupun itu language ataupun ininya studinya ya. Nah,
Terus tuition fees-nya bisa dilihat, intake-nya udah pasti. Kalau di UK itu kan semua university bukanya itu September. September sudah pasti. Nah, selain dari September, untuk study group sendiri kita ada bulan November dan ada Januari ya untuk Aberdeen ini. Nah, tuition fees-nya sekian. Ini kalau 18.000 biasanya untuk yang business humanities gitu ya. Nah, kalau yang 19.900 itu yang life sciences dan engineering. Oke. Nah, untuk tahun 2025 ini kita ada automatic scholarship sebesar 5.000. Nah, kalau saya ngomong automatic itu semua students dari Indonesia pasti dapat ya. Semua students dari kalian lah. Kalau kalian apply, dia mau dari nationality manapun, pokoknya kalau apply lewat kalian dari agent di Indonesia akan diberikan scholarship sebesar 5.000. Nah, tapi memang 5.000-nya itu tidak ada di initial offer. Jadi kalau kalian dapat offer pertama dari study group, itu tidak akan ada scholarship-nya. Kalian harus minta. Karena scholarship kita itu ada lab, dia akan lapse dalam waktu 2 minggu. Jadi kalau misalkan studentsnya tidak accept offer atau tidak bayar dalam waktu 2 minggu, itu scholarship-nya akan angus. Jadi pada saat nanti students yang mau bayar lagi, mau accept lagi, itu kalian harus minta lagi. Nah, jadi untuk lebih gampang untuk kalian, ya ini aja, minta scholarship-nya itu nanti pas mereka tuh sudah ready to accept and make payment. Tapi ingat, jangan sampai students-nya bayar dulu. Kalau student-nya bayar dulu, udah otomatis scholarship tidak akan bisa diaplikasikan dan tidak akan bisa diberikan. Oke? Ya, itu yang harus diingat. Terus Aberdeen. Nah, Aberdeen kita tidak ada International Year One ya, karena Aberdeen ini yang di Scotland tadi yang saya bilang langsung ke International Year Two. Bisa dilihat International Year Two-nya routes-nya cukup variasi ya, bukan cuma bisnis dan computing. Sekarang tuh ada Psychology and Medical Sciences. Jadi kalau misalkan students mau belajar psychology dan mau langsung, ini salah satu option saya International Year 2 di Aberdeen ini, dia bisa pilih psychology atau medical sciences. Nah, medical sciences ini bukan medicine ya. Nah, kalau medicine nanti ada lagi di center yang lain. Yang pasti medical sciences ini bukan medicine ataupun dental, ya. Jadi medical sciences ini bisa pharmacology kayak gitu-gitu, ya. Nanti untuk progressionnya bisa dilihat di website. Tapi kalau misalkan kalian mau tanya, silakan nanti tanya ke saya, ya. Tuition fees-nya tadi udah saya infokan. Untuk entry requirement sudah pasti kalau International Year 2 mereka harus selesai SMA 3 atau Year 12 atau IB Diploma. Nah, IB Diploma kalau misalkan students itu dapat skornya di bawah entry requirements-nya uni, mereka bisa ngambil International Year 2. Jadi ini adalah alternatif untuk students A-level ataupun IB diploma. Oke, udah pasti skor yang kita perlukan lebih rendah daripada university-nya langsung, ya. Nah, untuk International Year 2 juga ada scholarship-nya. Oke. Dan kalau kalian bisa lihat di sini, ada tanda ini ICAS. Berarti ICAS itu integrated CAS. Integrated CAS itu berarti kayak package offer. Jadi students-nya kalau udah minta visa untuk yang International Year 2 itu dia akan dapat sampai selesai dia kuliah di Aberdeen ini. Ya, jadi mereka nggak perlu pulang untuk ganti visa. Ya, itu keuntungan ICAS. Lanjut, Leeds Beckett. Nah, ini salah. Oke, Aberdeen. Untuk Aberdeen ada juga pre-master. Nah, pre-masternya bisa dilihat ya. Oke. Nanti kalau pre-master saya nggak begitu ngomong terlalu banyak karena memang kayak yang saya bilang tadi pre-master itu tidak untuk semua
nggak untuk semua orang gitu. Misal karena kebanyakan students dari Indonesia sudah kuliah 4 tahun, mereka itu bisa langsung ke master degree. Tapi misalkan kalau university partners kita, misalkan ya, contohnya kayak Durham, they are very fussy with entry requirements. Jadi kalau misalkan walaupun IPK students ya tuh 3,9, tapi dari universitasnya yang belum akreditasinya A atau A+, itu mereka akan reject. Mau nggak mau mereka harus lewat dari pre-master ya. Jadi pre-master itu hanya untuk orang-orang tertentu. Oke, lanjut. Center selanjutnya adalah Cardiff. Cardiff ini adalah Russell Group. Ya, mungkin kalau untuk kalian yang belum tahu Russell Group itu apa, Russell Group itu adalah kumpulan dari universitas yang sangat kuat dengan research-nya. Jadi kalau ditanya Russell Group itu paling bagus nggak? Nggak, jawabannya tidak juga. Mahal udah pasti karena Russell Group. Tapi cara menyampaikan pesan kalian tentang Russell Group itu memang kumpulan uni yang very strong with research. Otomatis karena mereka very strong with research, kalau misalkan ada dana dari pemerintah itu pasti akan mengucurkan dananya ke Universitas Russell Group dulu, ya. Nah, terus selain dari itu, companies itu kalau mau research apapun atau mau membuat sesuatu, sudah pasti mereka tuh lebih prefer ke Russell Group gitu ya. Jadi message itu yang harus disampaikan ke students ataupun parents ya. Bukannya kalau Russell Group udah paling bagus, ya udah sebenarnya memang lebih bagus ya. Tapi kan kita tidak boleh bilang itu paling bagus ya. Jadi that's the message. Oke? Kalau untuk programnya Cardiff udah pasti foundation ada. Oh, saya mau ingetin ya. Tips kalau untuk kalian mau promote study group UK, kalian sebaiknya nanya dulu, students-nya umurnya berapa. By the time mereka selesai dan by the time mereka mau berangkat, itu mereka harus umurnya 17 tahun. Jadi kalau misalkan umurnya tuh di bawah 17 tahun pada saat mereka mau berangkat, kalian nggak usah nawarin study group. Ya, capek-capekin kalian aja ya. Karena kita sudah pasti tidak akan bisa terima students di bawah 17 tahun. Walaupun studentsnya cuma kurang 1 bulan, itu tidak bisa. Ya, jadi save your breath. Ya, yang penting ditanya dulu umurnya berapa. Oke, lanjut ke centernya. Foundation masih sama, entry requirements yaitu SMA 2, terus ini ya, routes-nya yang bisa dilihat. Nah, Cardiff ini very strong in medicine. Dan yang tadi saya bilang, kalau students ada yang mau belajar medicine, yang mau jadi dokter, ya, ini bukan medical science lagi. Ini benar-benar dia mau medicine, mau jadi dokter. Nah, di Cardiff ini ada foundation untuk medicine, ya. Tapi kalau foundation untuk medicine-nya tetap harus selesai kelas SMA 3, year 12, ya. Tidak bisa year 11, ya. Yang di sini adalah entry requirements SMA 2 ini untuk routes ini. Ya, makanya kalian lihat di sini tidak ada medicine karena memang harus kelas 3 kalau untuk medicine-nya. Oke? Nih, bisa dilihat nih. This intake is not available for progression to optometry, dental surgery, medicine, medical pharmacology, or pharmacy. Okay. Nah, Cardiff ini salah satu university partners kita yang menawarkan international year one yang cukup banyak variasinya selain dari bisnis doang. Nah, bisa dilihat di sini kita punya accounting and finance yang specific accounting and finance. Terus business management, engineering, which is civil engineering, law, even law, dan juga yang
paling baru adalah International Relations. Ini sudah dimulai dari semester yang lalu, which is last year. Ya, jadi kalau misalkan ada students yang memang mau belajar di Russell Group dan langsung mau tahun pertama, this is the option. Ya, ini yang kalian bisa tawarkan ke students. Ya, lamanya tetap 2 semester, September, November, sama Januari. Nah, scholarship-nya ada up to. Yang ini up to ya, bukannya otomatis 5.000 enggak ya. Enggak seperti yang tadi Aberdeen. Jadi ini up to 5.000. Jadi tergantung dari syarat-syaratnya. Biasanya syarat-syaratnya tuh kita akan lihat nilainya. Nggak bisa ya kalau misalkan nilainya tuh jelek banget gitu, borderline, terus kita kasih 5.000, itu agak nggak gitu mungkin sih. Tapi kita tetap akan kasih scholarship, cuman enggak yang maksimum 5.000 ya. Nah, kalau misalkan kalian ada potential students yang memang agak keberatan gitu mau ngambil UKVI IELTS, misalkan dia sudah ngambil IELTS akademik, tapi terus dia udah nggak mau nih ngambil UKVI IELTS. Kalau kalian mikir itu bisa membantu untuk convert students-nya, tawarin aja free UKVI IELTS. Nah, free UKVI IELTS-nya itu nanti kita akan allocate dari scholarship-nya. Ya, jadi kita akan kasih tambahan 500 untuk dia cover UKVI IELTS. Yang kayak kita udah tahu UKVI IELTS itu kan sekitar berapa sih? 350 US ya. Nah, 350 US, 500 pounds kan cukup banget gitu, udah berlebih ya. Walaupun misalkan dia dari luar kota, dia udah bisa mungkin beli tiket pesawat dan menginap di hotel. Itu jadi 500 pounds itu harusnya bisa mengcover untuk UKVI IELTS itulah ya. Ya. Jadi tapi itu balik lagi kita tidak kasih secara otomatis ya. Jadi kalian harus minta, kalian harus judge. Oh, okay, this will convert the students. Nah, kalian boleh kasih. Nanti tinggal minta sama saya ya. Terus untuk Cardiff ada juga pre-master. Pre-masternya bisa dilihat ya nanti ini. Oke, lanjut. Dublin. Dublin ini Ireland. Kalau Ireland sekarang sih yang saya lihat di market itu banyak sekali inquiries untuk Ireland. Inquiries-nya tuh develop very highly. Tapi masalahnya mereka itu agak keberatan kalau memang mau ke Ireland tapi harus lewat foundation lagi. Nah, program kita ini adalah foundation only. Jadi misalkan students yang mau selesai kelas 2, mau selesai kelas 3, dia tetap harus lewat dari foundation. Foundation 1 tahun, terus kuliahnya itu 4 tahun. Jadi it will take them 5 years. Sudah pasti kalau misalkan kita promote ini, UCD ini, memang terus mereka mikir-mikir. Tapi ada juga memang yang students dia dia mau ke Ireland. Nah, ini tetap menjadi opsi untuk mereka ya. Tuition fees-nya dalam euro ya kalau Ireland. Nah, balik lagi kita ke UK, Durham. Nah, kalau Durham ini cuman ada foundation, tidak ada international year 1. Ya, kalau ditanya kenapa sih, ya udah sebenarnya memang kalau dibilang uni ini gengsinya tinggi, iya, dia sombong, iya gitu kan, karena memang rankingnya tinggi gitu loh. Kalau misalkan untuk local students mereka udah tahu lah, misalkan mereka nggak diterima, nggak memilih Oxford atau Cambridge, biasanya mereka akan opt to Durham. Nah, kalau Durham itu dibilang Durham tuh di mana sih? Nggak pernah ada yang dengar lokasinya di mana? Lokasinya di Durham City. Durham City itu kalau dibilang kota besar, dia bukan kota besar, ya dia kota kecil. Populasinya tuh cuma 60.000. 20.000-nya itu adalah students. Jadi this is the perfect destination for students yang benar-benar mau sekolah. Dan misalkan students yang memang mau pengalaman
yang very different with Indonesia, Durham is the best option. Kalau misalkan kalian mau tahu Durham tuh kayak apa, kalian kalau pernah tahu film Harry Potter, nah itu Durham. Ya, jadi memang Harry Potter itu difilmkan di Durham, Durham City, Durham Cathedral, di Durham Castle-nya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk Durham Castle-nya sendiri itu adalah akomodasinya students. Jadi kalau memang mereka tuh mau full experience of UK, ya Durham, boleh tinggal di Durham Castle-nya. Jadi nanti kalau nggak salah sebulan sekali ya, mereka tuh akan ada long table dinner dengan pakai yang long robe gitu-gitu. Nah, jadi itu it's quite a new experience lah for our students ya. Tapi kalau ditanya Durham susah nggak masuknya? Ya enggak, entry requirements-nya tuh tetap sama yang lain, 7,0 sampai 7,5 SMA 2 minimum. Cuman terlihat aja dia susah masuknya, tapi sebenarnya sama ya. Dan kalau ditanya progression rate-nya dari Indonesia ya, saya ngomong dari Indonesia, selama bertahun-tahun dari pertama kali Durham tuh punya program foundation, itu kita selalu 100% dari Indonesia, tidak pernah ada yang fail. Karena memang sebenarnya kalau students Indonesia, they are very good students ya, yang maksudnya kalau attendance juga cukup bagus gitu ya. Jadi nggak ada masalah dengan Durham. Yang tadi saya bilang, Durham itu nggak punya International Year One, jadi hanya foundation. Ya, jadi kalau memang students yang benar-benar tahu quality dan mereka mau rankingnya tinggi gitu ya, mereka udah tahu konsekuensinya memang mereka harus lewat dari foundation dan they don't mind untuk ngelakuin foundation. Ya, karena students kita untuk Durham setiap tahunnya cukup ada lah banyak ya. Jadi ya itu. Kalau pertanyaannya kan udah nggak ada student foundation, ada aja gitu. Jadi tergantung dari uninya juga ya. And how you present the uni to your students. Nah, pre-masternya Durham ini course length-nya kalau kalian lihat ya, ada yang 3 term, ada yang 2 term. Jadi 1 term itu kan 3 bulan. Jadi kalau untuk Durham University sendiri, pre-masternya cukup panjang, 6 bulan atau 9 bulan. Sedangkan uni-uni lain ada yang cuma 1 term, which is cuma 3 bulan. Jadi kalau dibilang Durham programnya lebih lama, kalau untuk pre-master iya. Ya, karena memang tergantung dari ininya apa majorsnya. Bisa dilihat ya nih kalau kayak law tuh 3 term. Tapi ya kalau kalian mau tahu di Durham tuh yang very popular, yang very strong subjeknya apa sih? Law udah pasti. Law selain dari law, business. Jadi business school-nya itu very popular. Jadi mereka tuh kalau orang-orang faculty dari business school-nya itu mereka tuh kayak nggak perlu student gitu. Jadi memang karena penuh terus untuk bisnisnya ya. Jadi kalau misalkan this is one good options lah for law udah pasti dan juga bisnis. Nah, law-nya itu cap courses ya. Jadi ada kuotanya. Nah, kalau kuotanya penuh, kalian tetap mau belajar law, students-nya itu bisa bisa di refer ke yang tadi si Cardiff, ya Cardiff kan ada IY1 law. Ya. Oke, lanjut. Leeds Beckett. Nah, Leeds Beckett ini kalau kalian nanya Leeds Beckett ini uni apa sih? Mungkin kalian udah pada tahu ya, karena Leeds Beckett tuh sekarang ada rep-nya di Indonesia dan mungkin mereka sudah itu ya, udah bekerja dengan Yes Education juga. Jadi Leeds Beckett nih cukup popular for the past 1 year lah ya. Nah, Leeds Beckett ini ada di Leeds, ya di kota Leeds.
Kota Leeds itu adalah kota yang cukup besar, walaupun tidak seramai London, tapi Leeds ini adalah kota yang besar. Dan kalau kalian mau tahu Leeds itu seperti apa, bayangin aja SCBD Sudirman. Nah, kota Leeds itu seperti itu. Nah, Leeds Beckett University ini adalah universitas modern university yang ada di kota Leeds. Oke? Nah, ini foundation-nya dan juga ada international year one-nya kayaknya tadi international year one-nya nyasar ke atas ya. Oke. Ini agak sorry ya. Nah, ini international year one-nya. International year one di Leeds Beckett itu berarti udah langsung ke tahun pertama ya. Jurusannya ada ini. Yang paling populer di Leeds Beckett untuk IY1-nya adalah Computer Science and Cyber Security. Karena itu very specific ya. Terus hospitality and tourism. Nah, Leeds Beckett ini rankingnya cukup tinggi nih untuk hospitality and tourism. Tapi kita ada lagi nanti yang rankingnya lebih tinggi dan biasanya yang itu nomor 1 ya. Jadi kalau misalkan students memang mau belajar hospitality and tourism, bisa ditawarkan Leeds Beckett. Ya, karena memang lokasinya tuh very city center. Leeds Beckett itu kan di city center banget. Ya, jadi students Indonesia biasanya suka lah. Nah, satu lagi yang very unique dan ada cuman satu-satunya yang ada di portfolionya study group adalah Sports and Exercise Science. Nah, ini ada International Year One-nya. Jadi kalau misalkan kalian punya students yang mau belajar sports, tapi bukan sports management ya, ini sports science, sport and exercise science. Nah, ini bisa langsung ke International Year One-nya. Ya, itu yang kalian perlu ingat ya highlight-nya. Oke, balik ke pre-master Leeds ada juga ya. Jadi kita punya pre-masternya Leeds. Oke, saya scroll agak cepet ya. Nah, ini pre-masternya Leeds. Oke, tetap ada scholarship. Kalian nggak usah hafalin tuh scholarship-nya tadi center mana tuh berapa, center mana berapa. Biasanya kita ada yang kalau misalkan tuition fees-nya lebih mahal atau Russell Group itu tuition fees-nya ada up to 5.000. Tapi kalau misalkan untuk yang tuition fees-nya lebih murah itu up to kayak 3.000 gitu ya, 4.000 gitu. Jadi karena tuition fees-nya juga lebih murah. Lebih terjangkau. Oke. Nah, yang tadi itu Leeds Beckett. Nah, sekarang ini University of Leeds. University of Leeds, this is Russell Group University dan very popular for the past 2 or 3 years. Yang makanya international students di kota Leeds sendiri itu lagi booming banget. Jadi memang pemerintah daerahnya tuh lagi bikin accommodation for international students. Bukan international students aja sih. Jadi students from all over UK juga lagi booming banget deh nih University of Leeds ini. Jadi kalau kalian ke sana kalian bisa lihat a lot of constructions going on gitu loh yang memang lagi bikin accommodation for students. University of Leeds ini adalah salah satu university partners yang sangat populer ya under study group portfolio. Yang tadi saya bilang Cardiff yang punya banyak IY1. Nah, University of Leeds juga banyak IY1-nya ya. Jadi kalau misalkan saya skip dulu untuk foundation-nya, kita ke IY1-nya. Bisa dilihat nih ada biological science, business management with marketing, civil engineering, international relations. Nah, yang harus kalian ingat adalah highlight-nya ya, business management sama business management with marketing ini dua-duanya cap courses.
Kalau cap courses itu ada kuota, ya, ada limitation-nya. Jadi kalau memang students kalian ada yang mau belajar business management di University of Leeds, biasanya bulan-bulan segini nih udah kita suruh lengkapin dokumennya minimum UKVI IELTS, ya. Jadi mereka sudah harus punya UKVI IELTS untuk daftar, dan juga nanti akan dikasih conditional offer. Conditional offer itu mereka sudah bisa make deposit payment untuk secure place-nya. Kalau mereka tidak secure place-nya, itu kita akan lewatin ya, karena memang ini adalah cap courses dan Indonesia itu di cap juga gitu loh, karena banyak sekali students yang mau belajar business management untuk di University of Leeds. Jadi kita students kita dilimitin. Nah, biasanya di bulan Februari itu tuh udah penuh. Oke. Nah, jadi kalau misalkan memang ada students yang mau belajar, yang memang mereka tahu lah kalau University of Leeds itu very popular for business management, saya saranin sebaiknya secepatnya suruh ngambil UKVI IELTS, terus daftar, terus untuk dapat conditional offer, terus deposit, ya. Nah, kalau misalkan nantinya pada saat nilai rapotnya keluar terus nggak cukup, kita akan refund untuk deposit payment-nya, depositnya, ya. Jadi itu terms and conditions-nya adalah nanti di offer-nya kita, ya. Nah, itu. Tapi saya tidak saranin kalau memang students-nya tidak serius, mendingan jangan, ya, karena sayang tempatnya untuk students yang memang serius. Oke? Nah, ini dua ini ya, business management and marketing. Nah, dan ini hanya ada di bulan September, ya, cuman ada di intake September aja. Selain dari itu, yang very popular lagi adalah international relations. International relations ini kita ada buka intake-nya itu di bulan September dan di bulan Januari. Tapi kalau di September udah penuh, Januari kita udah nggak buka, ya. Jadi makanya kalau ada students yang memang mau belajar international relations di Leeds, ini juga hati-hati. Ini sih belum di cap, tapi cukup banyak peminatnya globally. Jadi kita harus hati-hati untuk international relations. Oke? Nah, yang unik lagi dari Leeds itu kita punya biological science IY1-nya ya. Jadi students tuh punya opsi lah untuk biological science atau civil engineering, ya. Entry requirements-nya sama, tetap SMA 3 ya. Kalau dari tadi saya bilang ya, International Year 1 itu SMA 3, nilai yang kita perlukan itu adalah 7,0 sampai 7,5. Kalau Leeds kayak Russell Group University kita perlunya 7,5 ya. Karena memang entry requirements-nya lebih tinggi. Oke? Nah, tapi bisa dilihat ya, IELTS-nya juga sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget. Maksudnya standar lah ya, 5,5. Nah, untuk IELTS kalian juga nggak usah hafalin satu-satu karena nggak bakal bisa hafal. Saya juga nggak hafal. Jadi yang penting kalian bisa bilang entry requirements untuk IELTS-nya itu 5,0 sampai 5,5 ya. Jadi untuk yang lower ranking universities 5,0 ya cukup. Kalau untuk yang lebih tinggi kayak Russell Group Universities perlu 5,5. Oke, ya. Scholarships itu ada 3.000 ya, up to 3.000. Tapi ini tidak berlaku untuk business management ataupun business management with marketing, ya. Karena scholarships itu tidak berlaku untuk cap courses, ya, yang coursesnya ada kuotanya, ataupun untuk medicine itu tidak ada scholarship, ya, karena memang tidak ada scholarship aja itu ngantri ya tempatnya. Jadi ya kita nggak menawarkan scholarship. Terus untuk international relations ini karena belum di cap tapi cukup populer.
itu kita masih menawarkan scholarship. Jadi kalau kalian ada students yang memang interested in international relations, masih boleh minta scholarship. Oke? Lanjut Huddersfield. I will just go through very quickly untuk Huddersfield. Huddersfield ini foundation ada udah pasti, tapi biasanya kita ngomongnya lebih ke international year one ya. Huddersfield ini cukup lengkap. Jadi kalau misalkan dia major kayak graphic design ataupun fashion design itu mereka punya. Tapi memang tetap harus lewat dari foundation kalau program kita ya. Nah, untuk Huddersfield sendiri ini juga ICAS, jadi mereka nggak perlu pulang untuk apply visa. Tapi kalau foundationnya nggak ICAS ya, IY1-nya sama pre-masternya itu ICAS. Oke. Oke, sekarang kita ke Kingston. Kingston being in London, cukup banyak juga students yang memang mau ke London ya, ini salah satu pilihannya ya, Kingston. Terus ini belum saya hapus lagi 2024. Jadi ini 2025 tuition fees-nya ya. Dan Kingston sendiri punya IY1 ya, IY1-nya bisa dilihat nih, accounting and finance, business management, marketing and advertising. Kingston ini juga ICAS, jadi dia nggak perlu pulang untuk minta visa ya. Terus Kingston juga ada pre-master ya. Jadi kalau kalian ngelihat nih yang ada ICAS begini, berarti international year one-nya ICAS. Kalau program pre-masternya juga ICAS ya. Jadi dia nggak perlu pulang untuk ganti visa ya, dia bisa langsung dapat visanya. Lanjut, next adalah Liverpool John Moores. Liverpool John Moores ini adalah modern university yang ada di Liverpool. Oke, entry requirements-nya cukup rendah ya. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau untuk Indonesian students. Terus ada IY1, ada bisnis dan ada engineering. Scholarship-nya up to 3.000 ya. Oke. Lanjut Royal Holloway. Nah, Royal Holloway ini salah satu partner universities kita yang very important. Jadi kalau misalkan kalian tuh bingung ya, dari tadi si DC ngomong apa sih banyak banget gitu kan, gue pusing. Nah, nggak usah pusing. Kalau kalian pusing, ngomongin aja Royal Holloway. Karena Royal Holloway itu program kita tuh lengkap dari foundation sampai PhD. Itu bisa semua. Foundation kita punya, IY1 kita ada, terus direct entry UG undergraduate ada, direct entry postgraduate ada, dan PhD juga ada. Ya, basically foundation, international year one sama pre-master itu memang programnya ISE, programnya study group. Terus kalau direct UG, PG sama PhD memang punya university. Jadi udah 2 tahun terakhir, kalau nggak salah 2 tahun apa 3 tahun terakhir itu study group itu yang memanage admissions untuk Royal Holloway University of London. Bukan cuma Indonesia, tapi globally ya. Jadi kalau misalkan ada inquiries dari agents, itu mereka kalian tuh apply langsung ke university-nya, itu tetap akan dikembalikan ke study group ya. Jadi saya saranin save your breath, langsung aja apply-nya through study group, dan aplikasinya ada di agent portal ya. Jadi nanti kalian kalau bingung, nggak usah bingung, kalian tinggal kontak si JC ya, nanti JC yang ngurusin admission ya, dia bisa kasih informasi mengenai ini ya. Nah, jadi itu yang tadi saya mau bilang, kalau kalian bingung udah Royal Holloway aja, dan jurusannya cukup banyak sih. Kalau kayak misalkan computer science kan sekarang juga masih tetap populer ya sama Indonesian students. Jurusannya tuh cukup lengkap, jadi kayak data science, AI itu semua ada ya di Royal Holloway. Selain dari itu business and managementnya tuh very popular for Indonesian students. I don't know why, tapi it's very popular.
awalnya tuh saya tuh ngelihat karena memang ada beberapa students yang memang dia tidak bisa direct entry, mau nggak mau dia ngambil IY1 bisnis kita gitu kan. Terus dan pada saat itu saya ingat banget ada yang mamanya tuh suka banget shopping. Jadi ini Royal Holloway ini lokasinya tuh deket sama FO. FO yang cukup besar lah di UK itu. Nah, jadi dengan itu terus anaknya disuruh masuk ke Royal Holloway. Itu. Nah, ada juga cerita lain karena saya ngasih lihat fotonya Royal Holloway University yang memang bagus banget, anaknya jadi sign up ke Royal Holloway dan end up kuliah di sana gitu loh. Padahal dia belum pernah ngunjungin. Jadi dia cuma ngelihat foto gitu. Jadi memang Royal Holloway itu voted as the most beautiful campus in di UK gitu. Kalau kalian mau tahu itu film itu Avengers yang paling baru, nah itu difilmin di Royal Holloway. Ada juga serial Netflix tuh You gitu. Saya sih belum nonton, katanya bagus. Itu ada dia filmin di Royal Holloway juga. Jadi kayak Downtown Abbey gitu-gitu dah, semua itu di Royal Holloway ya. Jadi kalau kalian mau tahu kayak apa, ya itu. Terus Royal Holloway Foundation udah ada pasti ya. Yang selain dari Foundation, International Year One-nya yang very popular. Dan juga International Year One-nya itu ICAS. Itu yang benar-benar membantu banget. Jadi students udah nggak usah pulang, dia udah langsung tahun pertama nggak usah pulang gitu ya. Nah itu membantu banget. Jadi Royal Holloway ini sekarang cukup popular lah amongst Indonesian students yang SMA gitu ya. Jadi mereka bisa masuk langsung. Nah, entry requirements-nya sama. Scholarships-nya itu sebenarnya scholarships-nya ini agak pelit ya kalau Royal Holloway. Karena memang scholarships yang kita tawarin untuk International Year One, walaupun itu programnya study group, tetap scholarship-nya itu yang have a say itu adalah university. Makanya sebenarnya nih ini up to 5.500 ya. Tapi kebanyakan students itu dapatnya tuh 3.000. Saya kasih tahu aja gitu loh. Jadi kebanyakan segitu dah gitu ya. Kecuali nanti nilainya bagus banget 95 ke atas. Nah, nanti info ke saya. Kita bisa ada interview. Oke? Okay? Lanjut pre-master ini foundation, ini pre-master, oke. Okay. Pre-masternya juga combine visa ya, ICAS. Terus, nah, saya belum selesai ngomongin Royal Holloway. Royal Holloway itu kan yang di sini nih, yang di presentasi cuman ada foundation, IY1 sama pre-master. Dia sebenarnya punya yang direct entry. Direct entry ya udah benar-benar kayak university biasa gitu loh. Kalian tuh promote Royal Holloway as kayak university biasa lah gitu. Jadi dia tuh kalau entry requirements-nya itu ya A-levels atau IB diploma. Ya skornya juga sama. Jadi kalau untuk entry requirements kalian bisa lihat di websitenya Royal Holloway University langsung. Ya, jadi ada tuh karena banyak banget. Jadi saya nggak bisa summarize masing-masing routes atau subjek tuh entry requirements-nya juga beda-beda. Jadi saya nggak bisa summarize ya. Jadi kalian harus lihat di website. Nanti kalau kalian bingung websitenya apa, please check with us. Terus ya itu. Jadi dia bisa UG undergraduate, bisa juga postgraduate, bisa juga PhD. Nah kalau postgraduate itu juga lihat subjeknya apa aja di websitenya Royal Holloway ya, karena memang semua itu yang ditawarkan gitu loh yang ada di website itu ya, pokoknya under university ya. Oke, lanjut Sheffield. Nah Sheffield ini kalau misalkan kalian bingung gitu ya, Sheffield tuh apa sih gitu? Sheffield tuh Russell Group gitu, one of the best university, especially for engineering.
Jadi kalau misalkan kalian tuh punya students yang mau belajar engineering, udah nggak usah bingung, langsung aja bilangin suruh ke Sheffield aja. Karena Sheffield nih cukup lengkap engineering programnya. Dia mau engineering apapun kebanyakan ada sih di Sheffield gitu ya. Jadi gitu, ingatnya gitu. Kalau mau engineering udah Sheffield gitu ya. Dan Sheffield itu cuman ada foundation. Sama nih kayak Durham, gengsinya tinggi. Uh, jadi cuman punya foundation. Kalau ditanya kapan Sheffield ada International Year One, saya sih mau ngomongnya soon, ya soon untuk salah satu program lah. Tapi saya nggak tahu itu akan ada, akan diketok palunya kapan nggak tahu lah. Pokoknya untuk sekarang ini hanya ada foundation. Oke, nah yang unik dari Sheffield adalah dia intake-nya itu selain dari September, November, ada juga Januari, ada juga bulan Maret. Nah, bulan Maret itu adalah accelerated foundation. Jadi kalau dia students masuk di bulan Maret foundationnya, di September tahun yang sama dia sudah langsung ke university. Ya, saya nggak tahu nih kenapa saya nggak masuk. Oh ini nih ada nih March intake. Ya, jadi kalau misalkan kalian punya potensial students yang udah kemana-mana nih, belum kuliah juga nih, tawarin aja Sheffield ya, karena masih ada waktu untuk March intake ini. Oke, tahun ini ya masih bisa, masih keburu. Oke, dan dan kalau dia March intake, dia itu jadi Sheffield ini nggak ICAS, ya. Jadi dia minta visa tetap cuma dikasih foundation program, punya visa. Tapi nanti dia udah ke sana, dia tuh nggak perlu pulang, dia bisa perpanjang visanya di UK. Karena memang sengaja kita buat intake dates-nya itu kurang dari 26 hari ininya si university. Jadi anak-anak nggak perlu pulang untuk apply visa. Tapi kalau ditanya, apakah dia kuliah nanti sampai dengan kurang dari 26 hari university, itu enggak. Dia enggak. Jadi dia kuliahnya tuh cuman sampai bulan Agustus tetap gitu ya. Agustus atau mid of July gitu dah. Tapi intake dates yang kita buat di offer di CAS itu adalah sampai kurang dari 26 hari Juni mulai gitu. Jadi dia tidak perlu pulang ya, dia bisa perpanjang di UK. Itu hanya untuk Sheffield ya, nggak semua unit. Oke. Ya, itu Sheffield. Nah, selain dari foundation, kita ada juga pre-master. Pre-master itu jurusannya cukup banyak dan selama ini yang saya punya students itu kalau untuk pre-master ya ke Sheffield dan juga Durham gitu. Dan ya karena mungkin itu ya tadi entry requirements-nya. Lanjut. Oke, kita lanjut Strathclyde. Nah, Strathclyde ini ada di Glasgow, ada di Scotland, ya. Kalau kalian nanya Strathclyde itu emang susah ya pronunciation-nya Strathclyde. Lokasinya itu dia di city center Glasgow banget. Jadi kalau misalkan kalian dari UK ke Glasgow mau naik pesawat ataupun naik kereta gitu ya, itu akan turunnya tuh bener-bener di city center. Dia nggak jauh dari airport juga nggak jauh. Jadi karena airport di Glasgow ya nggak besar ya, kecil gitu loh. Jadi dia it's very convenient for students yang mau ke Strathclyde ini. Ya, jadi dia di city center banget. Dan Strathclyde ini sebenarnya gede banget gitu loh. Dan dia tuh faculty-nya, kelas-kelasnya tuh semua kesebar. Jadi gede banget lah. Jadi basically dia city campus ya. City-nya itu ya kampusnya gitu loh. Jadi dia tersebar di mana-mana. Terus yang baru yang saya mau highlight di Strathclyde ini,
Jadi baru ada gedung olahraga yang baru banget, baru jadi kalau nggak salah baru tahun lalu, dan itu tuh gedung olahraganya tuh lengkap banget sampai ada indoor swimming pool yang Olympic size tuh di indoor. Jadi dia tidak terpengaruh sama iklim ya, kalau misalkan dia lagi dingin ataupun lagi hujan, dia tetap students tuh tetap bisa do their sports activities lah gitu loh. Jadi cukup inilah cukup menarik kalau untuk students yang memang hobinya sports gitu ya, itu di Strathclyde. Nah, selain dari itu, Strathclyde tuh rankingnya tuh tinggi banget untuk BBA, Business Administration. Jadi kalau misalkan students tuh mau belajar business administration, rankingnya tuh tinggi banget di Strathclyde ya. Kalau saya nggak salah tuh tadinya tuh ranking 1, tapi sekarang tuh sekitar ranking 2 gitu ya di UK ya. Terus foundation sudah pasti ada. Selain dari foundation, kita ada International Year 2 ya. Jadi International Year 2 karena ini di Scotland ya. Jadi Scotland Center kita. Jadi International Year 2, ada International Year 2 ini. Oke. Okay? Jurusannya ada bisnis sama computer science ya. Scholarship-nya ini ini saya salah nih. Scholarship-nya itu 5.000, otomatis 5.000. Pokoknya yang Scotland Centers kita otomatis kasih 5.000 ya. Terus di Strathclyde ini ada progression scholarships. Progression scholarships-nya itu setiap tahunnya 5.000. Oke, ya. Jadi total sekitar 15 sampai 20.000. Ada yang kalau nilainya tinggi banget itu ada sampai dengan 6.500. Ya. Pre-master juga ada, ya. Pre-master juga masih ada, ya. Scholarship-nya segala semua masih ada. Sari. Nah, Sari ini nih Frank ini dari China. Waktu saya ke sana tuh saya ketemu dia tuh suka banget sama Sari. Sampai akhirnya dia menetap di sana dan ngajar di sana. Gitu. Ya, jadi Sari ini very popular for food science, food and nutrition sama hospitality-nya. Ya. Jadi kalau kayak hospitality and tourism management-nya dia itu ranking 1 di UK ya, yang tadi saya bilang kalau ada students yang mau belajar hospitality and tourism di UK, nah ini salah satu pilihannya. Bukan salah satu sih, biasanya kita nawarin ini dulu karena rankingnya ranking 1 di UK. Nah, dan sekarang kita punya International Year 1, jadi lebih memudahkan lagi. Jadi students cuman kuliah 3 tahun dan scholarship masih tetap ada. Oke, pre-master juga ada, ya. Oke, nah Sussex adalah salah satu universitas yang saya suka ngomongin. Walaupun Sussex ini bukan Russell Group, tapi di Sussex ini dia tuh banyak sekali jurusan. IY1-nya juga banyak banget jurusannya. Dan Sussex ini bagusnya ya, itu adalah development studies. Development studies dia itu rank number 1 globally in the world ya. Bahkan Harvard aja tuh ranking 2 untuk development studies-nya. Sussex itu nomor 1. Jadi kalau ada students yang mau belajar development studies, itu udah langsung Sussex aja ya, nggak usah bingung. Oke? Dan di Sussex sendiri kita punya pathway-nya medicine yang memang khusus untuk students yang mau jadi dokter, yang mau belajar medicine ya, jadi dokter.
Nah, kalau kalian tahu Sussex Brighton Sussex Hospital itu medical school itu one of the best in the country. Jadi ya kalau memang students mau jadi dokter, nah dia bisa apply medicine ya di Sussex foundation-nya. Tapi foundation-nya kita tetap perlu SMA 3 kayak yang tadi saya bilang. Nilainya itu perlu 8,6 sampai 8,5. Kalau misalkan medical school-nya Sussex itu lebih sedikit fleksibel dibandingkan dengan Cardiff ya, tapi fleksibelnya itu ya you know lah, kalau fleksibelnya uni di UK kan bukan fleksibel banget gitu loh, nggak bisa ini ya. Jadi ya Sussex ada lah untuk foundation medicine-nya. Nah, selain itu yang saya mau highlight adalah International Year One-nya bisa dilihat ya di sini, Business and Management, Computing, Engineering. Engineering-nya juga bukan sipil doang, itu ada yang lain-lain juga engineering-nya. Terus dia ada IY1 Film and Media. Jadi they are very strong with film and media. Finance and Accounting sudah pasti. Finance and Accounting-nya ini beda ya sama Business and Management kalau di UK. Nah, jadi ini ada yang specific Finance and Accounting, ada juga International Relations and International Development. They are very very strong untuk yang International Relations dan International Development ini. Yang tadi saya bilang Development Studies-nya itu nomor ranking 1 globally ya. Entry requirements masih sama, SMA 3 nilainya 7,0 sampai 7,5. Oke. UKBI IELTS-nya 5,5. Scholarship masih ada. Ya. Ada juga ini program baru sih, Extended International Year One. Nah, Extended International Year One ini biasanya nggak untuk Indonesian student. Karena nilainya tuh biasanya kan anak-anak tuh cukup bagus ya kalau dari Indonesia. Biasanya ini nggak perlu sih. Tapi kalau ada students yang nilainya tuh jelek banget lah, let's say 5,0 misalkan, itu masih bisa untuk Extended International Year One. Oke? Nah, pre-master ada. Nah, pre-masternya ya. Oke. Terus setelah Sussex, Teesside. Oke. Nah, kalau kalian bingung, Teesside ini salah satu modern university yang memang sebenarnya mereka bisa terima students directly from SMA 3 ya. Jadi kalau misalkan ditanyain, aduh Ca ini gimana promote-nya ya, ya memang nggak gampang karena dan students Indonesia tuh tetap mau direct entry kalau bisa ya kan. Nah, Teesside ini sebenarnya bisa direct entry. Nah, cuman kalau misalkan nilainya tuh nggak bagus lah dan nggak bisa masuk ke uni langsung, dia bisa lewat dari International Year One kita. Kita punya nih International Year One. Oke? Tuh, ya. Nah, tapi kalau studentnya mau belajar animation, games, and visual effects gitu ya, nah itu di Teesside ada dan tapi memang harus lewat dari foundation. Kalau kamu nanya, kalian nanya, kan nggak ada ya students yang mau foundation? Ada, studentsnya waktu itu memang dia mau belajar animation. Jadi kita tawarin untuk ke Teesside dan dia mau gitu. Jadi ada aja lah student foundation gitu loh. Jadi yang saya saranin ke kalian, walaupun memang foundations tuh sekarang marketnya udah nggak besar, tapi jangan lupa ditawarin karena kalau misalkan kalian lupa nawarin, ntar ada agent lain yang nawarin, nah kalian hilang student. Oke? Dan saya tidak mau student sekalian tuh ke agent lain karena saya mau student sekalian tuh ke Yes Education. Ya, karena Yes Education di bawah DCI. Jadi kalau numbers-nya nggak masuk ke Yes Education, numbers-nya nggak masuk ke DCI juga. Ya, itu yang harus diingat. Oke?
setelah T-side, T-side tetap ada lah ya, pre-master segala-gala. Nah, ini quickly aja ya. Kalau misalkan ada students yang nanyain online, kita ada sih program online, tapi very very limited ya. Jadi nanti bisa dilihat, ini nanti saya akan share ke kalian ya. Combine visa udah tadi saya udah infoin. Terus yang saya mau highlight, Prepare for Success. Prepare for Success ini adalah program gratis, free program untuk students. Semua students yang udah make payment, mereka boleh ikut Prepare for Success. Oke, ini additional program lah ya, dan ini cukup penting sih untuk beberapa students ya. Kalau dia nggak mau ikut boleh, tapi kita saranin ikut, dan ini bisa jadi one of benefit lah untuk kalian tuh tawarin ke students, kita punya Prepare for Success dan itu free gitu. Kalian harus bayar misalkan udah make payment, kalian bisa ikut. Oke. Nah, ini comparison aja, nanti kalian bisa lihat ya. Oke. Nah, terus yang saya mau highlight yang harus diingat adalah kalau semua programnya study group itu students boleh kerja ya. Misalkan dia mulai dari foundation pun dia udah boleh kerja. Kalau dia udah dapat visa studentsnya, dia boleh kerja selama 10 jam per minggu kalau untuk foundation, ataupun international year 1 atau international year 2 atau pre-master. Pokoknya programnya study group lah, dia boleh kerja 10 jam per minggu. Setelah dari foundation dia ke uni, atau dari setelah IY1 dia ke uni, nah itu dia bisa kerja yang normal lah, yang 20 jam per minggu. Oke? Nah, jadi itu salah satu benefit kalau ngomong sama student, karena provider lain, setahu saya pathway provider lain itu visanya mereka nggak boleh kerja gitu. Tapi saya nggak tahu ya kalau udah berubah. Tapi dari study group itu boleh kerja. Oke? Nah, terus benefit lain adalah kalau studentsnya belajar di UK, lulus, mereka tuh punya waktu 2 tahun untuk stay di UK untuk nyari kerja, untuk kerja lah basically ya. Jadi itu mungkin bisa disebutin juga kalau lagi ketemu potential students. Oke? That's about it sebenarnya. Jadi semua saya udah go through semua university partners kita. Sorry kalau saya ngomongnya terlalu cepat karena waktu dia nggak banyak dan centernya banyak. Cuman yang saya mau highlight, tadi saya udah highlight ya. Biasanya yang menjual tuh International Year 1 udah pasti, International Year 2. Nah, terus Russell Group itu yang biasanya highlightnya yang lain jual yang lebih banyak disebut orang gitu ya. Dan juga Royal Holloway, jangan lupa itu. Nah, terus International Year 1 cukup banyak ya jurusannya sekarang itu. Udah, paling itu sih. Mungkin saya kasih waktu untuk yang mau nanya, silakan unmute aja, Jess. Oke. Oke, thank you so much ininya presentationnya. Silakan teman-teman, tadi ada beberapa yang chat personal sih sebenarnya gitu untuk tanya tiap-tiap uninya. Silakan mungkin yang mau unmute biar lebih jelas. Ini sessionnya jarang-jarang, jadi bisa langsung ditanyakan ke reps-nya langsung teman-teman. Iya, jarang-jarang, sorry ya, jarang-jarang. Soalnya ini a bit update aja. Jadi sekarang tuh kita baru selesai restructuring, makanya saya bilang sekarang Yes Education tuh under me ya, account-nya Yes Education under saya. Jadi ya itu, makanya saya mulailah untuk ngasih lebih banyak training, ngasih banyak informasi. Dan kalau misalkan biasanya sih ada ya training masing-masing center tuh yang di-deliver langsung dari sana, langsung oleh akademiknya atau head of center. Itu biasanya nanti invitation-nya akan saya kirimkan ke JC ya. Mungkin nanti JC bisa distribute ke teman-teman semua gitu.
ya. Sure. Terus ada itu sih, ini competition boleh untuk semua ya, terbuka. Competition ini adalah jadi kita ada prize money, bukan money sih, dalam bentuk voucher ya. Jadi ada 100 pounds equivalent vouchers kalau memang kalian punya student, kita sebutnya NSE, New Student Enrollment, untuk intake Maret ataupun Juni. Ya, yang tahun ini hanya 2 intake itu. Jadi kalau nanti, dan itu berlaku kelipatan ya, gitu. Jadi pokoknya satu NSI ya 100 pounds worth 100 pounds. Oke, itu semua boleh ikut. Dan tidak ada maksimumnya. Jadi kalian nggak bisa inilah yang kalian nggak usah nyari ininya gitu loh, temennya yang untuk di pairing gitu. Oke, sambil nunggu mungkin yang lain unmute, ini ada pertanyaan. Apakah untuk Bachelor Cosmetic Science bisa masuk ke International Year One dari kurikulum nasional Indonesia setelah kelas 12? Ya, itu cosmetic science tuh ada, tapi saya lupa kalau nggak salah di LJMU. Iya, LJMU. Itu tidak ada international year one-nya, belum. Gitu. Jadi Jadi dia lewat tetap foundation lewat ya? foundation sayangnya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi untuk sebentar. PTE UKVI, apakah bisa tetap di-accept? Bisa. Itu kita tetap bisa accept, tapi setahu saya PTE UKVI itu senternya sekarang udah nggak ada di Indonesia. Tadinya ada tuh di Surabaya, tapi saya nggak tahu sekarang. Di Palembang ada, tapi saya nggak tahu masih ada apa enggak. Tapi kita accept PTE UKVI. Oke, jadi optionnya itu ya, PTE Ya, UKVI, IELTS ya, UKVI. ya. Dan itu lebih cepat Oke. PTE UKVI itu. Resultnya keluarnya daripada UKVI IELTS. Oke, ini ada pertanyaan tambahan lagi, tapi sebenarnya lebih ke arah uninya sih. Apakah kalau misalnya nanti studentnya ambil yang LJMU Cosmetic Science itu perlu penyetaraan ya, buat kalau misalnya ke Indonesia? Oke, kalau itu iya, karena kan sebenarnya itu medicine gitu, enggak sih? Dia bukan medicine. Kalau kamu nanya saya perlu apa enggak, jujur saya nggak tahu. Tapi kalau untuk medicine, iya perlu penyetaraan. Cuman sekarang yang saya ada kenal beberapa dokter yang memang mereka tuh lulusan dari luar, itu mereka bisa praktek di beberapa rumah sakit yang internasional ya gitu loh. Tapi dia tidak bisa buka praktek, dia bisa praktek, tapi dia bukan buka praktek gitu. Dan kalau misalkan studentsnya tuh mau yang lebih ke manajemennya, itu bisa banget gitu ya, karena manajemen juga dipegang dokter kan. Nah itu, tapi kalau yang kosmetik ini karena dia bukan dokter ya, dia boleh buka. Nah cuman karena sekarang tuh lagi banyak banget konflik yang maksudnya bahkan banyak tuh dokter kosmetik yang datang dari Vietnam, dari ini kan akhirnya dideportasi gitu kan. Nah jadi itu yang harus hati-hati. Tapi kalau nanya saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah perlu penyetaraan apa enggak. Kalau untuk kosmetik itu. Karena Oke, dia ini ada bukan dokter ya. sertifikasi mungkin ya, mungkin lebih bisa kulik lebih lanjut tentang sertifikasinya buat yang buat kosmetik gitu ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, agak unik sih sebenarnya. Kalau misalnya cuman mau ambil pre-master tanpa package, apakah possible? Possible sih, tapi biasanya kita akan nanya, terus buat apa? Gitu.
Karena memang Ya dapat degree-nya ya. iya, karena program kita itu kan memang untuk nerusin ke uni-nya. Dan jangan Ya. lupa di uni di postgraduate di UK itu hanya 1 tahun. Jadi sebenarnya nggak terlalu lama sih gitu. Dan kalau dia mau pre-master doang, pre-masternya bisa online bahkan gitu. Oke, yang masuk di chat sih baru itu. Silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lainnya, kita masih punya waktu beberapa menit sebelum webinarnya selesai. Oke, Bisa langsung ini di-unmute aja mungkin. ya boleh unmute aja. Atau sambil nunggu, saya mau elaborate lebih jauh ya untuk medicine. Karena memang saya ngelihat tuh demand untuk medicine nih cukup tinggi ya sekarang. Tapi steps-nya itu tuh kalau dibilang susah banget. Jadi kita memang harus ngikutin steps-nya yang diberikan. Kayak misalkan students yang mau belajar Foundation Medicine ini untuk September 2025 ini, pendaftarannya udah dibuka mulai kemarin tanggal 16 Januari. Nanti akan ditutup di 7 Februari. Oke? Ini tolong dicatat ya, jangan sampai lupa. Karena setelah 7 Februari itu kita udah nggak buka pendaftaran. Ya dia mau nilainya misalkan IB-nya 40 pun 43 itu kita tetap udah nggak terima. Jadi pokoknya dia kalau mau apply harus mau apply mulai dari sekarang sampai nanti tutup tanggal 7 Februari. Setelah tanggal 7 Februari kita udah tutup, kita akan mulai sortir untuk diambil 100 applicant yang nilainya cukup untuk di invite bikin essay ya 100 applicant medicine, 100 applicant dental. Nah, setelah itu akan disuruh bikin ini ya essay, personal statement segala itu, terus kirim ke kita. Nanti akan itu ada ya timeline-nya semua ada. Setelah itu dari 100 nanti kita akan pilih lagi berdasarkan personal statement itu akan dipilih lagi 40. Nanti 40 itu kita akan interview. Nanti dari 40 kita cuma ambil 8 students, 8 applications gitu untuk bisa masuk ke foundation medicine itu. Ya, jadi very competitive. Makanya kalau kalian punya potensial untuk medicine, saya suggest sebaiknya di counseling secepatnya untuk ngambil misalkan UKBI, IELTS dan yang lain-lain. Kalau misalkan kalian bingung, boleh invite saya untuk ngomong sama potential students-nya atau parents-nya. Ya. Nah, kalau misalkan mereka udah apply terus fail, jangan takut, tetap bisa masuk ke biomedical science. Itu alternatifnya. Ya. Dan biomedical science ada international year one-nya. Ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Oke, silakan teman-teman. Ayo, jangan malu-malu. Oke, ini ada yang chat lagi. Untuk yang Skotlandia tadi, yang foundation langsung ke International Year 2, terus untuk progres apakah IELTS-nya tetap dikonsider dan disesuaikan? Oke, kita untuk semua program kita nggak perlu IELTS lagi untuk progress ke uni-nya. Tapi misalkan kalau dari foundation ke uni itu biasanya kita ada dia harus selesai misalkan academic English studies-nya misalkan 60%. Terus masing-masing komponennya nggak boleh kurang dari 60%, misalkan kayak gitu. Itu ada karena di semua program kita itu ada academic English studies gitu. Jadi students udah nggak perlu ambil IELTS lagi. Sama kayak International Year One juga. International Year One atau International Year Two
progres ke uni itu semua sama, nggak perlu lagi. Tinggal maintain nilainya aja ya berarti ya. Iya, iya. Oke. Ada pertanyaan lainnya mungkin? Atau mungkin udah cukup jelas? Ya, mungkin Oke, I kalau think nanti, uh-uh. kalau kalian belum kepikiran mau nanya apa, biasanya nanti kalau kalian pas lagi ngobrol sama potential students itu baru kepikiran. Case-nya. Nanti bisa kontak ke JC aja, pasti nyampe ke saya kok, tenang aja. Ya, jadi mungkin Jess kalau misalkan ada Ya, informasi apa-apa, kan sekarang saya yes. tuh suka kirim lewat WhatsApp tuh biar lebih cepat ya Ya. dan dibaca. Mhm. Mungkin bisa didistribute ke teman-teman semua. Sure. Gitu, ya. Mhm. Oke. Thank you very much loh for all of your Thank you so time. much. Oke. Ya, thank you so much Thank presentation-nya you. teman-teman di sini juga udah join. Nanti saya kirim ininya ya, slide-nya by email dengan recording-nya juga. Oke, thank you so much, Kak. Okay, thank you. Have a Have a good good day day. all. Bye-bye. Bye.